Pemirsa, lagi-lagi peristiwa yang tidak mengenakan menimpa wisatawan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan sebuah video memperlihatkan pasangan suami istri yang kemudian dikeroyok oleh beberapa orang di jalur alternatif Puncak menjadi viral di media sosial. Video viral ini memperlihatkan perselisihan yang terjadi antara pengendara mobil dengan sejumlah orang saat melintas di jalur alternatif Puncak Bogor, Jawa Barat. Kejadian bermula saat mobil korban melintas hendak mendahului sebuah mobil lain yang berhenti di sisi jalan. Tiba-tiba saat melintas, mobil korban dipukul orang dengan kencang. Kenapa sih Pak dipukul? Ya makanya kan tadi ini kan turunan. Tidak terima dengan tindakan tersebut, seorang perempuan turun dari mobil dan terlibat cekcok dengan sejumlah pemuda. Belakangan diketahui korban dalam kondisi hamil, sementara para pelaku adalah Pak Ogah atau juru parkir liar di kawasan Puncak. Pengeroyokan terhadap pengunjung atau pengunjung wisata di wilayah kami. Tapi alhamdulillah waktu kejadian tersebut Pak Kapolsek langsung melakukan sebuah tindakan baik yang joki maupun yang melakukan pengeroyokan. Atas kejadian ini korban melayangkan laporan ke Polres Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Sementara itu polisi telah mengamankan 2 orang Pak Ogah atau juru parkir liar yang diduga terlibat pengeroyokan ibu hamil di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Lantas bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini? Sudah terhubung bersama kami Indra Hermawan selaku korban dari pengeroyokan. Selamat pagi Mas Indra. Selamat pagi. Mas Indra, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu sebenarnya bagaimana awal kronologis kejadian pengeroyokan ini Mas Indra? Jadi itu awalnya kami kan lewat jalur alternatif. Nah setelah itu kita melihat di sebelah kiri ada mobil Toyota Innova yang sedang terperosok ke selokan. Nah selagi itu kita sudah mulai melambat, disuruh maju. Nah saat maju itu ada bapak-bapak yang keluar baju coklat itu nyelip dan kesenggol di spion kiri saya. Nah setelah kesenggol, semua orang sontak langsung rame-rame yang di situ pada marah, terutama si baju merah. Si baju merah ini langsung mengeluarkan kata-kata kasar menggunakan bahasa Sunda. Nah di situ saya juga berhenti melihat kondisi si bapak itu tidak ada kenapa-napa. Dan akhirnya mulai cekcok gitu. Oke, tapi apakah betul terjadi pemerasan terhadap Mas Indra maupun keluarga pada saat itu, Mas? Pemerasan tidak. Oke, kemudian apa yang terjadi setelah ini kalau dari video yang viral kami melihat ini ada seorang perempuan ini keluar mobil, itu istri Mas Indra? Iya, istri saya, betul. Cekcok seperti apa yang terjadi pada saat itu Mas Indra? Jadi pas waktu saat itu, pas kena senggol itu, semua orang langsung kayak mukulin kaca belakang. Saya juga buka kaca, saya lihat bapak itu tidak ada luka, tidak kenapa-napa. Dan semua orang udah langsung mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga jadinya tersulut emosi juga. Gitu. Kalau boleh tahu kemudian apa yang dikeluarkan, kata-kata kasar seperti apa yang dikeluarkan oleh premanisme? Apakah ini memang mereka murni akibat marah tersenggol atau memang ada niat lain seperti meminta ataupun memeras dari Mas Indra? Nah, kita sudah melakukan setelah kejadian tersebut, kita sudah panggil ketiga pelaku ke Polsek Megamendung. Kita sudah melaporkan. Nah, saat melaporkan, kita juga sudah menanyakan masalahnya apa, yang baju merah tersebut tidak tersenggol sama kita, karena yang tersenggol itu beda orang. Dan kenapa dia marah?
saat ditanya, si pemuda baju merah itu pun tidak bisa menjawab kenapa dia marah. Baik, tapi apakah terjadi pemukulan Mas pada saat cekcok di sekitar mobil tersebut? Betul, terjadi pemukulan. Jadi saat saya berhenti yang kedua kalinya, di situ saya dikejar. Jadi saya pas lagi turun, saya dikejar dari belakang dengan si baju merah itu stopin kita. Disuruh stop. Nah, di situ posisinya kita bingung. Kalau kita lanjut, itu nanti kita takut ada pengeroyokan. Makanya kita berhenti dan kita keluar. Nah, saat kita keluar, itu udah mulai cekcok panjang. Dan akhirnya mulai ada pemukulan. Si baju merah pemukulan ke saya. Dan si baju hitam juga ada pemukulan langsung ke mata sebelah kanan saya. Oke. Tapi kondisi istri Mas Indra apakah betul sedang hamil dan kondisinya seperti apa, Mas? Betul, istri kondisi hamil baru 8 minggu dan saat kejadian memang ada cekcok sama istri dan setelah di hari berikutnya di tanggal 23 Desember sekitar jam 3 sore kami melakukan pengecekan ke rumah sakit Hermina Ciawi. Nah, di situ kita ketemu dengan dokter kandungan, dikatakan istri ada kemungkinan keguguran disebabkan stres karena cekcok kemarin. Kalau dari keterangan Mas Indra juga tadi sudah diketemukan antara Mas Indra dan pelaku pemukulan. Apakah sejauh ini kemudian bagaimana proses dari pihak kepolisian, Mas Indra? Betul. Nah, di hari tanggal 22 di sore sekitar jam 17 sore, kami melapor ke Polsek Megamendung. Nah, di situ si baju merah langsung ditangkap oleh anggota dari Polsek Megamendung. Nah, kita sudah ditemukan, tapi kita tidak menemukan titik temu di situ. Karena yang kita inginkan dari si pelaku ini untuk membiayai sekedar membiayai pengobatan dari saya itu pengobatan pukulan ke mata dan untuk pengecekan kandungan dari istri saya. Namun dari pelaku itu tidak bisa mengumpulkan apapun, hanya bisa mengumpulkan 53.000 dan tidak ada identitas untuk 3 pelaku tersebut. Jadi kami sepakat untuk kayak seperti cash close aja dulu. Nah, setelah itu baru ketahuan ternyata istri ada kemungkinan keguguran gitu. Tapi Mas Indra berarti sudah membuat laporan ke kepolisian, bagaimana proses pelaporan tersebut nantinya berjalan lebih lanjut, Mas Indra? Ya, untuk proses pelaporan sudah masuk ke Polres Bogor. Dua orang pelaku itu sudah diamankan dan satu masih dalam pencarian. Hingga kini belum ada update lebih lanjut sih yang pencarian tersebut. Apakah kemudian para pelaku dari pemukulan ini ditahan atau seperti apa kalau dari perkembangan informasi di sana, Mas Indra? Yang saya dapat info 2 orang sudah ditahan, 1 masih dicari. Yang baju merah yang hilang. Sementara itu kalau kita lihat dari video, apakah ini jalur alternatif ya Mas Indra ya, yang Mas Indra lalui ya? Betul, alternatif. Nah, kalau untuk jalur alternatif sendiri, dari sepanjang jalur yang telah Mas Indra lewati, apakah ada polisi yang kemudian menjaga jalur-jalur ini? Tidak ada. Sama sekali tidak ada? Tidak ada. Nah, Mas Indra tahu jalur alternatif ini awalnya dari mana? Apakah memang mendapatkan tawaran dari orang yang kemudian berjaga di ujung jalur alternatif atau seperti apa, Mas Indra? Kenapa memilih jalur alternatif? Jalur alternatif itu ada di dalam Google Maps. Oke, berarti mengikuti arah dari Google Maps. Betul. Dan ketika awal memasuki jalur alternatif tidak ada tawaran-tawaran seperti apa dari warga sekitar berarti ya, Mas Indra? Biasa-biasa saja artinya? Iya, tidak ada. Oke. Baik, tapi sebelumnya Mas Indra tahu atau tidak sih sebenarnya orang-orang ini yang terlibat cekcok dengan Mas Indra dan juga istri, sebenarnya mereka ini siapa, Mas? Tidak tahu. Tidak tahu? Oke, tapi awal mula Mas Indra dan juga istri kemudian keluar dari mobil begitu, apa interaksi yang terjadi pada saat itu?
Nah, di situ si baju merah kan udah mulai melayangkan kalimat-kalimat kasar. Mhm. Dan di situ juga yang pertama kali keluar adalah istri saya. Dan istri saya juga ada kontak fisik, ditarik rambutnya dan ditarik tangannya sama si baju merah itu. Nah, Hmm. setelah itu karena saya pertama kali adalah mengamankan mobil, nah saya keluar dari mobil itu saya pun juga ikut dalam cekcok tersebut dan saya langsung dipukul sama si baju merah tersebut. Sementara itu kalau kita lihat dari videonya ini Mas Indra, memang di sebelah kiri ada kendaraan yang menepi dan dalam kondisi tidak nyala begitu ya Mas Indra. Apakah memang ini mobil kendaraan yang mogok atau seperti apa Mas? Jalanan itu jalan sempit dan sebelah kiri itu seperti ada gap antara tanah dengan jalanan, jadi dia terperosok ke kiri. Oh, jadi Jadi mobil dia nggak bisa yang berhenti jalan. itu adalah mobil yang terperosok begitu ya ke Betul, tanaman bisa dibilang ya Mas Indra ya. betul, betul. Berarti kemudian warga ini ramai untuk menolong mobil yang terperosok itu, Mas Indra. Ya, sorry. Apakah warga yang kemudian Gimana? yang ramai-ramai ini memang sedang menolong mobil yang terperosok itu atau seperti apa? Yang warga ramai-ramai itu lagi mengkerumuni mobil yang lagi terperosok tersebut. Baik, kemudian nampaknya ini cekcok antara Mas Indra dan juga sekelompok warga ini nampaknya berjalan alot ya Mas. Kemudian bagaimana akhirnya Mas Indra ini bisa keluar dari lokasi tersebut Mas? Nah, di situ ada orang-orang yang dari awal tuh, pas kalau di video saya ada berhenti, itu dari awal tuh ada orang-orang yang sudah bilang, udah lanjut aja Mas, jangan hiraukan, jangan hiraukan. Hmm. Nah, makanya saya maju, tapi kan kami dikejar. Diberhentikan, di situ ada cekcok yang lanjutan. Nah, di situ juga akhirnya kami sudah disuruh keluar sama beberapa warga, jangan hiraukan, jangan hiraukan. Makanya akhirnya kita bisa jalan dan si baju merah pun itu dipegang sama banyak orang, ditahan sama banyak orang dia. Baik, terima kasih Mas Indra Hermawan atas keterangannya terkait pemukulan ataupun pengeroyokan yang dilakukan oleh Pauga di sekitar jalur Puncak Bogor Alternatif. Terima kasih, selamat siang Mas Indra. Selamat siang, terima kasih. Ya, selanjutnya pemirsa kita juga akan mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian. Sudah bergabung bersama dengan kami ada Kasih Humas Polres Bogor, ada Ibtu Desi Triana. Selamat siang Ibtu Desi Triana. Selamat siang, Mbak. Ya, Mas. Ibtu Desi, ini lagi-lagi ternyata kegaduhan terjadi ya di jalur alternatif menuju ke Betul Puncak Bogor. Bagaimana sebenarnya kasus ini terjadi? Baik, ya dari kami menjelaskan di mana memang telah terjadi aksi dari para joki, Pak Oga, yang berada di jalur alternatif, kejadian pada tanggal 22 Desember, hari Minggu, sekitar pukul 15.45, di mana korban melewati jalur alternatif, dan ternyata di depan itu ada mobil mogok, di mana korban ingin melewati mobil mogok tersebut, dan diatur memang sama Pak Oga tersebut, akan tetapi spionnya sempat menyenggol dari salah seorang Pak Oga tersebut, dan kemudian secara serentak mobil si korban ini diketok-ketok, dan akhirnya korban juga tidak terima, dan sampai akhirnya korban dipaksa untuk berhenti dari Pak Oga tersebut yang berada di situ dengan secara paksa, dan kemudian memarkirkan kendaraannya dan turun, dan terjadilah cekcok sampai dengan adanya kekerasan pemukulan dari salah seorang joki tersebut. Sementara itu Bu Desi, kalau dari video yang kita lihat ini kan ramai sekali ya pelaku pengeroyokan, seperti apakah memang mereka merupakan warga sekitar atau seperti apa Bu Desi? Iya, kebanyakan warga sekitar Mas, betul. Sementara itu untuk laporannya sendiri, perkembangan kasusnya apakah memang ini murni dari kesalahpahaman akibat tersenggol dari spion mobil atau memang ada unsur-unsur lain Bu Desi? Kebetulan dari pihak korban
karena keadaan dari istri korban dari hasil pemeriksaan pihak rumah sakit bahwa indikasi dari kandungannya si istri ada indikasi keguguran, maka korban membuat laporan polisi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 di Polres Bogor, langsung membuat LP. Dan para pelaku sudah diamankan sebanyak 2 orang. Untuk yang satu masih kita dalami, kita lakukan penyelidikan, pencarian, sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Ya, tapi dari pihak kepolisian sendiri, apakah ada permintaan visum terhadap korban, Bu? Karena mengingat ini ternyata perempuan ini merupakan ibu hamil dan sempat terjadi pemukulan begitu. Betul, Mbak. Kalau sudah adanya laporan polisi, otomatis sudah dilakukan visum pada saat itu juga dari korban, baik suaminya dan istrinya. Demikian, Mbak. Bu Desi, mungkin terakhir sedikit saja bagaimana ini kan musim libur Natal dan Tahun Baru dan banyak sekali jalur alternatif di wilayah Puncak Bogor dan memang ini bukan kejadian 1 atau 2 kali, Bu. Bagaimana kemudian dari pihak kepolisian akan mengatasi kasus-kasus serupa kembali terjadi, Bu? Baik, kami dari pihak Polres Bogor bersama koordinasi dengan pihak terkait lainnya, stakeholder lainnya, yaitu kecamatan, kelurahan, desa, dan juga tokoh masyarakat dan warga desa yang membantu kepolisian, dan kita juga melakukan patroli, juga razia untuk joki-joki Pak Ogah yang berada di jalur-jalur alternatif dari mulai Ciawi, Gadok, sampai dengan Puncak Cisarua, Bogor. Demikian. Baik, terima kasih atas informasinya Ibtu Desi Triana yang merupakan Kasih Humas dari Polres Bogor.